hadirat kalian semua di sini di tempat yang benar dan akan membuatmu menerima berkat yang luar biasa. Mungkin kalian sedang pikir kenapa saya berhenti. Saya sedang menunggu translator untuk kembali ke ruangan. Hari ini adalah rapat umum tahunan Gereja Sion. Dan ini adalah saat di mana kita melihat ke belakang dan menghitung berkat dan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita selama setahun terakhir, dan ini adalah waktu untuk kita mencari pertolongan dan berkat Tuhan untuk tahun yang akan datang melalui doa dan ucapan syukur, menyerahkan diri kita sendiri, keluarga, gereja, dan bangsa ke dalam tangannya yang penuh kuasa. Marilah kita satukan hati dalam doa supaya Tuhan sungguh-sungguh bersama-sama dengan Gereja Sion. Kami bersyukurlah kepada Tuhan karena hadiratnya dalam hidup kami yang menyertai kami. Selain itu, sebagai pelayan Gereja Tuhan, kita membuat rencana untuk memenuhi kehendak Tuhan dengan membuat dan mengingatkan diri kita sendiri akan komitmen dan dedikasi kita untuk pekerjaan kerajaan Allah. Kami harus sungguh-sungguh taruh hati kami dan berdoa untuk acara gereja kami, dan bulan ini juga ada hari pengucapan syukur di mana kita akan merayakan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Apakah kalian marilah kita berdoa supaya tahun 2024 menjadi tahun di mana kita menerima penggenapan dari semua yang Tuhan telah janjikan kepada kami. Amin. Maka kami akan istirahat sejenak dari seri Kitab Ibrani. Hari ini khotbah kami diambil dari 1 Petrus 1 ayat 16 dengan judul Yang Kudus bagi Allah. Dan kami akan mengupas tentang 7 keinginan Allah, dan kami yang sedang mempersiapkan Gereja Sion ini juga sedang berdoa supaya tidak ada kehendak manusia atau agenda manusia dalam rapat tahun ini, tapi kiranya semuanya itu untuk Tuhan. Kiranya semuanya untuk kehendak kerajaan Allah. Dan kiranya kami semua bicarakan tentang bagaimana kami dapat melakukan lebih banyak pekerjaan Allah dengan damai sejahtera. Nah, kami harus bertanya-tanya tentang apa yang Tuhan inginkan dari kita, apa yang Tuhan harapkan dari kita, apa yang dapat saya lakukan untuk memenuhi kehendak Allah, untuk memenuhi keinginan Allah, apa yang dapat saya lakukan untuk membuat sedikit lebih banyak progres akan kerajaan Allah. Satu hal yang Allah inginkan dan harapkan dari kita berulang-ulang kali sepanjang Alkitab adalah kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kami harus menjadi kudus, tapi bagaimana kami dapat menjadi kudus? Kami harus menjadi kudus karena Allah berkata bahwa Dialah kudus dan Dia berharap supaya kami menjadi seperti Dia. Dan tujuan kami adalah untuk menjadi seperti Allah. Dan Tuhan yang berkata, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus.
Imamat 11 ayat 44 sampai 45. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus, dan jangan kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeryap dan melayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Di Imamat 19 ayat 2 diulang lagi, berbicara kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Dan Imamat 20 ayat 7 diulang lagi, maka kamu harus menguruskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Dan lagi di Imamat 20 ayat 26, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Dan di Keluaran 19 ayat 5 sampai 6, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dan dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang kudus yang harus kau katakan kepada orang Israel. Dan di 1 Tesalonika 4 ayat 7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Dan sekali lagi di Imamat 21 ayat 8, dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dia yang mempersembahkan santapan Allahmu. Dia harus kudus bagimu sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Jadi dengan perintah bahwa kita harus kudus, Tuhan pun memberi sebuah perjanjian bahwa dia akan membuat kita kudus. Tuhan ingin kita menjadi kudus, dan dia berkata, aku tidak akan membiarkan kamu untuk berusaha dengan usahamu sendiri, tetapi aku akan membuatmu kudus. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah tetap tinggal di dalam firman-Nya dan mengikutinya, karena Tuhan sudah mempersiapkan jalannya untuk kekudusan kita. Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Tuhan berfirman kepada kita bahwa kekudusan adalah suatu syarat untuk kita dapat menerima berkat-berkat-Nya. Kita ingin berkat-berkat yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Amin. Jadi sekarang mungkin kita tinggal 2 bulan untuk bersiap-siap. Mulai 1 Januari 2024 atau mungkin mulai besok, kami perlu mulai menerima berkat-berkat. Amin. Kami perlu secara aktif, bukan secara pasif, menerima berkat-berkat Allah. Amin. Seberapa banyak berkat-berkat yang telah Allah persiapkan untuk kamu? Berapa banyak berkat yang kamu ingin Tuhan berikan kepadamu? Berapa banyak? Tangan saya tidak begitu panjang, tapi kalau kamu buka tanganmu, seberapa banyak berkat yang ingin kau terima dari Allah? Tuhan telah bayangkan jika Tuhan telah mempersiapkan segini banyak berkat bagimu. Tapi kamu menerima sedikit saja dari semua yang telah Ia persiapkan. Betapa sedihnya itu. Dan mungkin kita akan berpikir bahwa Tuhan, Engkau telah persiapkan segitu banyak berkat bagiku, tapi kenapa saya hanya menerima sedikit? Tapi bagaimana? Tuhan berkata, kuduslah kamu. Itulah cara untuk kita menerima semua berkat-Nya Tuhan. Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah cara kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus kamu meletakkan namaku ke atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka.
Dan sekali lagi, ini bukan oleh uh, usaha kami sendiri, tapi kami menjadi kudus karena Tuhan telah menjanjikannya. Dan itulah mengapa ketaatan kepada firman Tuhan dan mengikuti firman Tuhan begitu penting. Seiring kami berdoa untuk gereja, keluarga, dan bangsa kami sebagai pelayan Tuhan, kami yang telah dipanggil Allah untuk menjadi pelayannya, ada beberapa hal yang perlu kami ingat, ada beberapa hal yang perlu kami simpan. Allah pun menaruh Adam di Taman Eden dan memerintahnya untuk menjaga taman tersebut, kan? Jadi ada beberapa hal yang kamu dan saya perlu lakukan, perlu kerjakan untuk menjaga gereja ini. Dan kami sedang mendekati, sedang menjalani rapat umum tahunan, dan dan tidak peduli posisi kami siapa, karena kami semua adalah pemimpin dalam pekerjaan penebusan Tuhan, dan kami semua perlu tahu fondasi apa dari pekerjaan ini. Ini adalah 7 keinginan Tuhan, di mana Tuhan ingin 7 hal ini untuk tetap kudus. Pertama, nama Tuhan itu kudus. Mazmur 111 ayat 9. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjian itu untuk selama-lamanya kudus dan dahsyat. Mazmur 99 ayat 3. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat, kuduslah ia. Kami membawa nama Tuhan di dalam hidup kami. Suka atau tidak, kamu adalah orang Kristen, dan di dalam kekristenan itu adalah nama Kristus, dan kita membawa nama Kristus kemanapun kita pergi. Kita dipanggil anak-anak Allah, dan apapun yang kita lakukan, kemanapun kita pergi, kami sedang merepresentasikan Allah. Jadi sekarang kami perlu pikirkan hal ini. Apakah nama yang saya representasikan, nama Allah, apakah itu kudus? Apakah kita sedang menajiskan nama Tuhan dengan perlakuan kita? Saya pernah dengar tentang atlet-atlet nasional, mereka yang main pada tingkat nasional, pada seragam mereka ada pada seragam mereka tercantum bendera negara mereka. Dan beberapa atlet ketika mereka melihat bendera itu di seragam mereka, mindset mereka berubah, cara berpikir mereka berubah. Ada seorang atlet yang berkata, ketika saya melihat bendera bangsa saya pada seragam yang saya kenakan, saya dapat mati di lapangan itu, karena saya akan berikan yang terbaik yang bisa saya berikan, bahkan sampai di titik mati. Jadi ketika kami menaruh nama Tuhan pada kami, betapa lebih berharganya itu. Apakah kita sadar akan hal ini ketika kami memanggil diri kami seorang Kristen? Saat kami keluar ke dunia, atau saat kami keluar dari hari Senin sampai Sabtu, apakah kami dapat
berkata bahwa saya bisa mati untuk memberikan kemuliaan bagi Allah. Kiranya kami hidup dan hidup untuk nama itu, untuk meninggikan nama itu, untuk merepresentasikan nama itu. Dan dengan memiliki nama itu pada diri kita, Tuhan berkata, kamu kudus. Kedua, Tuhan ingin perjanjian Tuhan itu kudus. Di Lukas 1 ayat 72, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Salah satu hal yang terpenting dalam sejarah penebusan adalah perjanjian Allah yang kudus itu. Itu seperti tanda tangan Tuhan. Asal kita memegang perjanjiannya yang kudus, Allah akan memenuhinya. Ia bahkan akan mati untuk memenuhinya. Tuhan turun ke bumi ini dalam daging dan ia mati pada kayu salib untuk memenuhi perjanjian yang kudus itu. Itulah betapa kudus dan berharga perjanjiannya yang kudus ini. Dan kami yang memiliki perjanjiannya, Allah, apa yang sedang kita lakukan dengan perjanjian Tuhan? Apa yang kami lakukan sebagai orang-orang yang memiliki perjanjian dengan Allah? Tuhan Yesus memberikan kepada setiap kami perjanjian baru melalui darahnya. Apakah kita telah menerima perjanjian itu? Karena kami memiliki perjanjian itu, kami percaya, maka kami telah dijadikan kudus. Ingatlah para perjanjian lama, orang-orang seperti Tamar atau Ruth. Mereka adalah orang yang tidak diberikan perjanjian Allah pada awalnya. Mereka tidak berkualifikasi untuk menerimanya. Tapi karena mereka mencintai perjanjian itu dan mereka ingin memiliki perjanjian itu dalam hidup mereka, bahkan melalui pengorbanan dari diri mereka sendiri, mereka diberikan perjanjiannya. Dan mereka menjadi umat Tuhan. Umat yang orang-orang yang beriman, mereka akan memberikan hidup mereka untuk mendapatkan perjanjian yang kudusnya Tuhan. Betapa beruntungnya kami untuk menerima perjanjian kudus itu dan dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Bagaimana kami menjadi kudus, bagaimana kami menerima berkat. Allah melihat perjanjian itu kudus, dan jika kita menjaga perjanjian itu, maka Tuhan, saya percaya, akan memberkati setiap kami. Dan ketiga, firman Tuhan itu kudus. Di Yeremia 23 ayat 9, mengenai nabi-nabi hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah, keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur, oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Bapa itu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang menyucikan setiap kami. Apakah kami punya firman Tuhan? Atau apakah kami hanya tahu firman itu dalam pikiran kami? Karena itu dua pertanyaan yang berbeda. Mengetahui firman dalam pikiran saja dan memiliki firman di dalam diri kita. Apa bedanya? Mereka yang memiliki firman Tuhan akan memiliki kuasa firman Tuhan termanifestasi dalam hidup mereka. Apakah kamu punya firman Tuhan bekerja dengan aktif dalam hidupmu? Kita suka berkata bahwa kita tahu firman Tuhan kita
memiliki firman Tuhan. Tapi apa kamu mengenal firman yang kamu miliki? Itu adalah firman yang menciptakan seluruh alam semesta. Itu adalah firman dengan kuasa yang sama. Kami memiliki firman. Tetapi kami terganggu oleh hal-hal kecil. Dan saya tidak bilang bahwa jika memiliki firman maka kami tidak akan memiliki masalah apapun. Tapi saya berkata bahwa dengan memiliki firman kita memiliki kuasa. Apakah kita percaya bahwa firman ini dapat diaktifasi dalam hidup kami dan membawa terang kepada setiap sudut yang gelap untuk memisahkan yang baik dari yang jahat? Apakah kami dapat melakukan itu? Kami punya firman itu. Tuhan begitu mengasihi kami sehingga Ia menciptakan bumi, alam semesta ini, dan Ia mengirim Yesus kepada kami untuk memberikan firman ini kepada kami dan memberikan kepada kami hidup yang kekal. Apakah kami sungguh-sungguh percaya akan hal itu? Kemanapun firman itu pergi, apakah kami mengikutinya? Apakah kami dapat mengorbankan hal-hal lain demi mempelajari firman Tuhan? Setiap kali kami menemui firman, menerima firman, kiranya kami ingat betapa kudusnya firman ini. Dan setiap firman yang masuk ke dalam tubuh kami itu akan membuat kami kudus, memberikan kami kekuasaan. Itu akan memberikan, firman itu akan memberikan kepada kami kuasa untuk memisahkan kegelapan dari terang. Atau hati kami berkata bahwa itu hanya teori, itu hanya apa yang pendeta katakan. Kalau kita berpikir seperti itu, maka akan terjadilah seperti itu. Marilah kita percaya kepada kuasa firman. Itu akan membuat suatu perbedaan. Jangan jadikan firman yang telah kamu terima untuk menjadi dorman, untuk menjadi mati dalam dirimu, untuk hanya menjadi pengetahuan. Kami telah belajar melalui kitab Ibrani bahwa firman yang hidup adalah saat kita menggunakan firman itu dalam hidup kami, saat kita menjadikan firman itu hidup kami. Dan melalui firman yang kudus ini, kami akan menerima berkat. Saya tidak akan meminta semua orang untuk berkata amin. Saya hanya akan meminta mereka yang percaya untuk berkata amin. Kiranya firman ini membawa berkat kepada kami. Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, yang berarti mereka yang hidup dalam firman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Di Wahyu 22 ayat 7-10, sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ini adalah salah satu ucapan terakhir Tuhan dalam kitab Wahyu. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Jadi misteri-misteri yang di dalam Alkitab menjadi terungkap seperti itu kepada Yohanes. Tetapi ayat 9, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Bahkan malaikat berkata, jangan sembah aku, sembah hanya Allah kan? Lalu ayat 10, lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Ini berasa seperti dia sedang berbicara kepada kami kan, karena waktunya sudah dekat dan Tuhan akan mengungkapkan firman ini kepada kami. Dan kiranya kami
menginvestasi seluruh dari ada yang kami miliki pada firman Tuhan ini. Karena Tuhan selalu memberkati firman ini. Hosea 4 ayat 6. Dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi, ini berbicara soal mengenal Allah melalui firman. Dan kiranya mungkin Tuhan tidak pernah melupakan kami. Keempat, hari Tuhan itu kudus. Makanya pada awal khotbah hari ini saya berkata bahwa Tuhan akan memberkati kami karena kami hadir di sini. Karena Tuhan memberkati hari ini dan kami datang pada hari ini, maka Tuhan akan memberkati kami. Kejadian 2 ayat 1-3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi saat kami setuju dengan Allah dan menjaga apa yang Allah anggap kudus, saat itulah Allah akan memberikan kepada kita kuasa. Di Mazmur 121 ayat 1-8. Aku melangitkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, yang akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kelima, rumah Tuhan itu kudus. Mazmur 68 ayat 5 dan Yesaya 63 ayat 15. Pertama, bagi Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Di mana kediaman untuk kami? Di mana rumah Tuhan? Di sini. Dan saya berdoa bahwa kamu sedang di rumah. Bahwa kamu telah pulang. Ini adalah tempat yang telah Allah persiapkan yang telah Allah tujukan untuk persembahan. Maka tempat ini adalah kudus. Kursi yang kamu duduki adalah kudus. Lantai yang kamu injaki adalah kudus. Semua yang dimiliki oleh gereja ini adalah untuk tujuan persembahan, maka itu adalah kudus. Mikrofon ini kudus, bel ini kudus, bahkan bunga-bunga ini kudus, gitar, drum, dan itu kudus juga. Bahkan tongkat drumnya kudus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghormati setiap hal-hal yang kudus bagi Allah. Itu tidak sama aja dengan hal-hal lain. Arti kata kudus itu adalah dipisahkan untuk suatu tujuan yang khusus, suatu tujuan yang menyenangkan hati Allah. Maka ketika kami menjadi pelayan yang baik dalam menjaga hal-hal yang kudus bagi Allah,
Ingat, Adam tidak melakukan itu dengan benar. Makanya si ular dapat masuk kan, karena dia tidak menjaga kekudusan Taman Eden. Dia tidak melindunginya. Tetapi ketika kami melakukan itu dengan benar, maka saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami dengan membuat si ular itu jauh dari hidup kami. Markus 11 eh, Markus 11 ayat 15 sampai 19. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah ia mengusir orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Mengapa Yesus melakukan ini? Burung-burung merpati itu bukannya untuk menjadi persembahan bagi Tuhan. Masalahnya pada saat itu pedagang-pedagang itu sedang membuat untung bagi mereka sendiri. Mereka sedang mengambil kesempatan berjual beli di situ untuk untungan pribadi mereka sendiri. Dan Yesus tahu akan hal itu, maka Yesus mau menjaga kekudusan rumah Tuhan dengan memutarbalikkan setiap meja-meja bangku-bangku pedagang itu. Ayat 16, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Oh, ini mengajarkan kepada kami bahwa ketika setan mau menghajar kami, kami tidak boleh takut, tapi kami harus memerintahkan supaya dia keluar dan dengan percaya bahwa firman yang ada dalam dirimu memiliki kuasa yang jauh lebih kuat daripada kuasa iblis. Kiranya kami menjadi pelindung dan penyimpan firman Tuhan dan hal-hal kudusnya Tuhan. Ingat betapa banyak berkat yang Daud terima hanya dengan memiliki hati yang berkata, Tuhan, saya ingin membangun rumahmu. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Biarlah kita menerima berkat Tuhan yang seperti itu. Usaha untuk membangun dan menjaga rumah Tuhan dan memastikan bahwa penyembahan Tuhan tidak berhenti dan persembahan itu suci di hadapan Tuhan, murni di hadapan Tuhan, itu semua memerlukan pengorbanan. Kita harus melihat ke sudut-sudut apakah ada yang rusak dan kami harus segera membetulkannya. Dan itu semua, apakah menurutmu Tuhan hanya melihat sebelah mata dan kayak tidak menganggapnya? Tidak. Sesungguhnya Tuhan melihat setiap hal kecil yang kami lakukan untuk rumah Tuhan. Dan ketika kami mengurus rumah Tuhan, Tuhan akan mengurus rumah tangga kami. 6. Persembahan kepada Tuhan itu kudus. Imamat 2 ayat 3. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Jadi persembahan yang telah dipisahkan untuk Allah itu telah menjadi kudus. Mau itu waktu atau uang. Jika kita sudah bertekad untuk memberikan ini kepada Tuhan, Tuhan telah menjadikan itu kudus. Dan kami harus sadar bahwa ketika persembahan menjadi kudus dan diberikan kepada Tuhan dengan cara yang benar, itu akan memberkati hidup setiap kami dengan luar biasa. Itu akan mengangkat semua kegelapan. Itu adalah
pekerjaan, penciptaan, sampai akhir zaman. Itu itu yang harus kita jaga. Itulah yang akan menjaga kita kekudusan. Mau itu waktu atau persembahan kami. Kami berkata bahwa kami mau berikan ini kepada Tuhan, tapi nanti kami berubah pikiran, saya perlu pakai ini, nggak jadi deh. Bagian itu yang tadinya adalah bagian Tuhan, dan Tuhan berkata bahwa kamu adalah Tuhan akan berkata kamu adalah seorang pencuri. Apa kita akan berkata, Tuhan saya pinjamkan saja deh, nanti saya ambil balik lagi. Maleakhi 1 ayat 7 sampai 10 dan Hosea Maleakhi 1 ayat 7 sampai 10. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Inilah salah satu alasan utama kenapa bangsa Israel dibawa ke Babylon, dan apa yang menjadi milik Tuhan adalah milik Tuhan, bukan milik kami. Orang-orang ini mencemari Tuhan dengan punya mindset bahwa ini hal yang tidak dipakai, kasih ke Tuhan aja deh. Mereka memberikan kepada Tuhan sebuah sisaan. Mereka tidak memisahkannya dari awal. Marilah kita ingat bahwa Tuhan memberkati persembahannya dan pemberi persembahannya. Ingat hal Abel dan Kain. Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Ia menerima persembahan persembahan Abel, dan ia menerima Abel. Dan apakah Tuhan sedang meminta kami untuk memberikan lebih banyak waktu kepadanya? Apakah Tuhan sedang meminta kami untuk menggunakan talenta kami untuk kehendaknya? Ketika ia membutuhkan, ketika ia menginginkan kami untuk memberi kepadanya, ia pun ingin memberi kepada kami. Hosea 6 ayat 6. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Ketika kami mengangkat kepada Tuhan persembahan yang kudus, lagi Tuhan akan sangat senang, dan dia tidak akan menahan berkatnya dari umatnya. Terakhir, umat Tuhan itu kudus. Umat Tuhan itu kudus. Marilah saya ingatkan, kamu adalah kudus.
Kita harus saling mengingatkan. Coba lihat ke orang yang duduk di depan atau di belakangmu dan katakan kepada dia, kamu adalah kudus. Bukan dengan tanda tangannya, tapi dengan uh, keyakinan kamu adalah kudus. Amin. Mungkin kamu merasa orang ini nggak tahu apa yang telah saya buat nih. Saya sedang berdosa dalam hatiku sekarang ini juga. Bagaimana saya dapat menjadi kudus ketika saya tidak dapat berhenti berdosa? Saya sangat kotor. Saya penuh dosa. Coba saya tanya kepadamu ya, ada 2 cangkir. Satu cangkir punya air yang sangat bersih yang dapat diminum. Cangkir yang lain punya air yang kotor. Yang mana yang kudus? Mana yang kudus? Cangkir yang mana yang kudus? Air yang bersih? Apakah kita air yang bersih? Bukan kan? Cangkir yang kudus di antara ini 2 cangkir adalah cangkir yang Tuhan katakan kudus. Dan jika Tuhan memilih cangkir dengan air yang kotor, apa yang kita lakukan? Tidak menjadi masalah. Allah dapat membuangnya dan Allah dapat menjadikannya bersih dan kudus. Dan Tuhan, tidak ada yang kudus, tidak ada yang di bumi ini. Tidak ada di antara kita dapat berkata bahwa saya kudus. Coba kita lihat di Ulangan 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkau yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangan. Karena Tuhan yang telah memilih kamu, maka kamu telah menjadi kudus karena pilihan Tuhan itu. Tuhan berkata, aku tahu kamu tidak bersih, kamu kotor, tapi aku dapat membersihkanmu tanpa masalah. Aku dapat membersihkanmu dan membuat menjadi baru. Jadi melalui firman dan pesan dan ini, marilah kita percaya bahwa Tuhan sedang menyucikan kita, bahwa Tuhan sedang membersihkan kita, dan bahwa kami adalah umat yang kudus, bukan karena kita adalah cantik atau baik, tapi karena Tuhan yang telah memilih kami, bukan karena kami sangat pintar, bukan karena kami sangat bertindak benar dalam kelakuan setiap hari-hari kami, tapi karena Tuhan yang pilih kami. Tidak ada alasan. Ini tidak ada alasan. Ini semua karena Tuhan yang pilih, maka kami dapat menjadi kudus. Hanya karena Tuhan yang pilih. Ulangan 14 ayat 2. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang ada di atas muka bumi. Ulangan 26 ayat 19. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Di Ulangan 28 ayat 9, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditujukannya. Yang kita perlu lakukan hanya percaya bahwa Ia telah memilih kami dan berpegang pada perintah Tuhan dan menturuti jalan yang Ia telah tunjukkan. Tuhan sudah mempersiapkan suatu jalan untuk kami. Ada beberapa bukit, ada beberapa kesulitan, ada banyak kesengsaraan, tapi itu semua sudah termasuk dalam jalan yang Tuhan telah tetapkan. Karena melalui
semua itu, Tuhan ingin kami keluar lebih kudus lagi dari sebelumnya. Dan marilah kita percaya bahwa selama kita berpegang pada firman itu, pada terakhir jalan ini, kami akan menerima semua berkat Tuhan, yaitu hidup kekal. Di Wahyu, sekarang di Wahyu 21 ini menggambarkan keadaan ketika ketujuh hal yang Allah inginkan ini telah disempurnakan dan dikembalikan kepada kekudusannya. Wahyu 21 ayat 1-5. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Dia akan menjadi Allah mereka. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Marilah kita berpegang pada perjanjian ini. Amin. Ketika kami masuk ke dalam kota itu, Tuhan akan berkata, ini adalah tempat di mana tidak ada kematian, tidak ada kesakitan, tidak ada tangisan, tidak ada kesengsaraan. Marilah kita masuk ke dalam Yerusalem yang baru ini. Tidak saja hanya setelah kematian, tapi mari kita masuk mulai dari hari ini. Dan ketika kami menjalankan hidup kekristenan dan menjadi pelayan bagi Tuhan di gereja ini, marilah kita menjadi orang-orang yang akan saling mengingatkan satu dengan lain akan betapa akan menyimpan hal-hal yang kudus ini bagi Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami berterima kasih untuk kasih karunia-Mu, untuk pemilihan-Mu atas kami untuk menjadi umat-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk semua berkat yang telah Engkau persiapkan untuk setiap kami. Bantulah kami gereja Sion-Mu untuk menjadi terkualifikasi untuk menerima semua berkat yang telah Engkau persiapkan untuk setiap kami. Bapa, kami berdoa, setiap kami memiliki masalah dan tantangan yang sulit, yang berbeda-beda. Kami punya kelemahan masing-masing, tapi Bapa, kami berdoa bahwa Engkau yang tahu semua kelemahan kami, dan kami percaya bahwa Engkau tahu semua masalah kami, semua penyakit kami. Bapa, kami berdoa supaya Engkau datang dan pulihkan kami dan selesaikan setiap masalah kami. Bantulah kami untuk menjadi pelayan-Mu. Bantulah kami untuk berfokus pada firman-Mu, pada kerajaan-Mu, dan kiranya kami dapat melihat kerajaan-Mu datang pada hidup kami. Bapa, kami berdoa supaya Engkau membantu kami untuk menjaga setiap hal ini menjadi kudus, dan kiranya kami menjadi kudus oleh firman-Mu. Bantulah kami untuk kami mengenal firman-Mu, dan bantulah supaya firman itu hidup di dalam kami, dan kami dapat mengikuti Engkau sampai akhir. Dan kami berdoa kiranya Engkau berkati setiap divisi dari gereja Sion, dari setiap pekerja dan keluarga mereka. Kiranya berkat-Mu turun kepada setiap mereka. Bapa, kami berdoa supaya Engkau bantu kami untuk berpegang kepada-Mu pada masa-masa yang sulit, supaya kami dapat sungguh-sungguh merasakan keselamatan-Mu dalam gereja dan kehidupan kami.
Dan kami mengucap syukur kepadamu, dan kami bersumpah setiap kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.